Dan ini menurut saya pasca kita mengalami situasi yang sulit COVID-19, libur Lebaran 2022 ini menjadi titik terang dan bukan lagi secerca ya. Banyak harapan yang kita taruhkan di kesempatan ini. Halo Sobat Bisnis, kita berjumpa lagi di Talks dan di episode kali ini kita akan ngobrol-ngobrol tentang persiapan di musim mudik lebaran tahun 2022 ini. Nah, pastinya Sobat Bisnis mungkin juga salah satu yang akan mudik di lebaran tahun ini. Persiapan segala macam hal mungkin dilakukan ya, apalagi karena di tahun 2022 ini adalah bisa dibilang setelah kita melewati pandemi 2020, 2021, 2022 akhirnya kita kembali bisa bersilaturahmi dengan keluarga, bisa kembali mudik, bisa kembali bertemu dengan sanak saudara di kampung halaman. Selain itu juga tentunya menyambut Lebaran 2022 ini segala macam persiapan perlu dilakukan. Salah satunya adalah oleh para pengusaha otobis atau pengusaha bis yang pastinya juga salah satu pendukung moda transportasi di Indonesia yang juga pada masa COVID kemarin tak hanya industri pariwisata tapi juga penyokong dari industri pariwisata itu sendiri yaitu pengusaha bis juga terdampak. Nah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol seperti apa kesan-kesannya nih menyambut Lebaran 2022 ini. Tapi sebelum kita mulai obrolan di Talks kali ini, saya mau ngajak Sobat Bisnis untuk subscribe dan juga tonton video-video terbaru di Bisniscom. Dan juga like dan juga jangan lupa untuk komen di video-video terbarunya Bisniscom. Dan jangan lupa juga Sobat Bisnis bisa mendengarkan konten video ini juga via podcast di Broadcast. Jadi Sobat Bisnis kalau biasa dengerin podcast lewat platform Spotify, Apple Podcast, atau Google Podcast, di sana ada Broadcast, langsung dengerin episode-episode terbarunya Broadcast. Langsung aja kita ngobrol dengan Pak Sani atau Kurnia Lesani Adnan. Biasa disapa Pak Sani, saya akrabnya manggilnya Pak Sani nih. Beliau adalah Ketua IPOMI dan juga salah satu pengusaha bis yang terkenal di Indonesia, juga lintas Sumatera. Gimana Pak Sani perasaannya setelah 2 tahun kemarin pandemi, bisa ngandang, akhirnya nih tahun ini bisa kembali melayani untuk arus mudik lagi nih Pak Sani? Ya, sebelumnya terima kasih kesempatan yang baik ini bisa ngobrol dengan sahabat bisnis ya. Sobat Bisnis, Pak Sani. Sobat bisnis. Nah, jadi 2020-2021 itu masa yang sangat suram. Menurut saya bukan cuma transportasi, tapi mungkin boleh dikatakan hampir seluruh lini usaha. Salah satunya yang terimbas langsung itu kami adalah transportasi darat. Tadi sudah disampaikan pariwisata itu yang terimbas langsung. Sementara kami sebagai katakanlah transporter operator ini kan part of industri pariwisata tersebut sebagai alat memindahkan orang yang mau melakukan wisata. Jadi 2020 totally boleh dikatakan 100% off. 2021 kita bicara angkutan lebarannya Om ya. Iya, oke. Angkutan lebarannya 2021 ada sedikit kelonggaran, namun menurut saya tetap itu tidak memudahkan karena memang kita harus sadari COVID juga masih cukup tinggi waktu itu. Ya kita juga tidak bisa berbuat banyak dan kita tidak bisa menuntut banyak kepada pemerintah atau stakeholders. Namun 2022 ini khususnya dari akhir 2021 di mana kita sudah tunjukkan di Nataru, angkutan liburan Natal dan Tahun Baru, alhamdulillah berkat kesediaan menurut saya atas kesediaan masyarakat Indonesia yang taat patuh kepada aturan pemerintah, hingga
pertumbuhan COVID cukup bisa terkendali. Nah, berjalan Januari, Februari, Maret, sekarang masuk April, kita mau menghadapi angkutan mudik Lebaran ya. Ya. Jadi 2022 ini kalau dibanding 2020 dan 2021 naiknya tajam 100% kurang lebih. Dan ini menurut saya pasca kita mengalami situasi yang sulit COVID-19, Lebaran libur Lebaran 2022 ini menjadi titik terang dan bukan lagi secerca ya. Banyak harapan yang kita taruhkan di kesempatan ini. Alhamdulillah kami para operator yang ada di Indonesia mempersiapkan diri untuk menghadapi libur mudik Lebaran ini dengan mempersiapkan armada karena pada saat di pandemi kemarin armada kami yang beroperasi itu dari 100% awal pelonggaran 2020 30%, 40% sampai di awal tahun kemarin sudah mencapai sekitar 80%, dan untuk mudik Lebaran ini alhamdulillah okupansi sangat-sangat luar biasa, sudah kembali 100%. Namun kalau kita komparasikan tidak bisa dengan kondisi 2020 atau 2021 Om. Jadi komparasikan ke 2019. Nah, secara grafik kalau komparasi dari 2022 dan 2019 hari ini data yang saya monitor kepada teman-teman itu pencapaiannya utilisasi kita sudah insya Allah bisa di 100%. Kalau di 2019 itu bisa menjadi sampai 140%. Artinya armada yang ada itu kita atur operasinya sedemikian rupa sehingga utilisasinya naik tambahan 40%. Jadi dari mobil yang operasi kita naikkan ritase dan ada beberapa kita bantu dengan bus-bus bantuan seperti bus pariwisata, memberdayakan teman-teman bus pariwisata dan lain-lain. Itu mencapai 100%, artinya peningkatannya 40%. Nah, untuk 2022 ini alhamdulillah sampai hari ini kalau kita lihat sudah mencapai hampir menyentuh ke 100%. Kalau saya lihat sih insya Allah bisa kembali ke 100%. Nah, tentu yang menjadi pertanyaan oleh masyarakat, bagaimana persiapan yang kita lakukan? Pastilah kami menyiapkan kendaraan dari sisi aspek teknis, di mana pada saat mobil parkir berbulan-bulan bahkan 2 tahun, hampir 2 tahun, itu kondisi ban yang mulai fatigue atau kurang baik itu kita ganti. Kita mengecek dan memastikan sistem pengereman sudah dalam kondisi baik. Ya kalau engine kita cek secara rutin, mulai dari lubrikasi dan kondisi filter dan segala macamnya, dan juga interior. Jadi kopling dan interior. Jadi insya Allah kami operator di Indonesia sudah siap untuk melayani masyarakat di mudik Lebaran 2022 sih Om. Begitu. Oke. Nah, Pak Sani nih untuk biasanya nih di 2019 atau di tahun-tahun sebelum pandemi kan kita juga bisa ngelihat kalau industri perusahaan otobus ini sendiri nih mengalami peningkatan omset ketika musim mudik Lebaran gitu ya, dan juga peningkatan harga tiket operasional kayak gitu. Ataukah mungkin juga di tahun 2022 ini akan diterapkan skemanya nanti seperti apa nih Pak Sani? Kira-kira nih kenaikannya ada sampai berapa persen nih Pak Sani? Ya, jadi gini Om, untuk jarak ini kan ada dua, menurut saya ada dua pola. Pola pertama untuk jarak jauh, seperti contoh perusahaan saya, Peosan. Itu kan kita majority kita melayani trayek itu jarak jauh. Jadi dari Bengkulu sampai ke Solo, Ponorogo, dari Riau sampai ke Blitar. Tarif musim biasanya sendiri kita sudah tinggi. Jadi di level yang AC bisnis
itu ditarik di angka 550.000. Kalau untuk yang eksekutifnya sudah di angka 700.000. Nah, karena harga dasarnya memang sudah tinggi, pada saat Lebaran ini kita tidak bisa naikkan terlalu banyak. Dan bagusnya dalam kondisi jarak jauh ini penumpang itu tidak meludak di hari yang pendek. Oke. Jadi kita itu mulai di H-10 loadnya sudah naik. Nah, agak terimbangi dengan orang Sumatera yang ada di Jawa, seperti kita tahu Jogja kota pelajar, Semarang, Solo kota dagang. Jadi masih ada yang kita bawa, sehingga operasional kita tuh nggak terlalu loss lah. Makanya kita hanya menambahkan kurang lebih 30%, nggak nyampe, kita 20-30%. Nah, berbeda dengan yang jarak pendek Om, seperti Jakarta, Cirebon, Jakarta, Jawa Tengah, mulai dari Tegal, Purwokerto, Semarang, Solo Raya, Muria Raya, ya, perbatasan itu, terus Jawa Timur. Nah, teman-teman ini load-nya itu naik mulai di H-7, bahkan turun 65, yang saya monitor 7 itu udah naik, tapi peak-nya H-5, 4, 3, 2. Ya, itu yang load-nya tinggi sekali, mobil kurang-kurang. Artinya mereka harus menaikkan, untuk ini nih, untuk kita bicara sebagai pelayan ya Om ya, kita untuk melayani masyarakat yang membutuhkan. Ini kan kita harus buka pelayanan, kita tambah salah satu strategi kita adalah menaikkan utilisasi kendaraan. Jadi mobil itu sampai, jadi dia berangkat dari Jakarta sampai di tujuan tembak kosong balik ke Jakarta, zero. Artinya penumpang itu benar-benar totally sebelah. Nah, itu yang memang sebagian naik tiketnya cukup drastis secara persentase Om. Jadi secara persentase naiknya mencapai 70-80%. Ada di beberapa tarif yang memang hari-harinya ongkosnya murah, kayak misalnya contoh tarifnya 180.000 atau kurang lebih 180.000, 195.000, pada saat Lebaran ini jadi 300 something atau hampir 400. Nah, itu kan kalau kita lihat persentasenya betul Om, naiknya 100%. Kira-kira ya. Tapi bukan berarti itu menjadi keuntungan lebih. Karena mobil ini dia hanya dari Jakarta ke tujuan, dari tujuan itu balik ke Jakarta benar-benar kosong. Kosong, iya. Nah, untuk menutupi cost itulah yang teman-teman menyesuaikan. Nah, karena yang saya sampaikan tadi, tarif existing mereka itu sendiri, mohon maaf, nggak terlalu tinggi. Karena kompetisi dan segala macam ya. Nah, jadi kalau untuk jarak tanggung dan jarak dekat ini memang kenaikannya kurang lebih di angka 70-80%, ada beberapa yang sampai 100%. Itu kalau dari sisi kenaikan. Namun kenaikan itu bukan berarti menambah menambah keuntungan untuk menutup pos tadi. Gitu. Oke. Itu berarti di semua perusahaan otobus juga akan menerapkan hal yang serupa ya, berarti ya Pak Sani ya? Pasti itu dilakukan, karena untuk survival pada saat mobil itu balik kosong dari timur ke baratnya. Jadi H-min itu dari barat ke timur penumpangnya, mudik kan? Ya. Nanti setelah Lebaran harus balik dari timur ke barat, dari barat ke timur kosong. Nah, itu akan terjadi. Gitu. Nah, biasanya ada beberapa PO mereka bikin tarifnya sebelah Om. Misal dari barat ke timurnya naiknya 70-80% misalnya. Ya kan? Atau mungkin bahkan naik kurang lebih 70-80%, tapi yang sebaliknya itu tarifnya diturunin ya. Nggak naik. Nah, tapi yang sudah itu tidak ada demand. Karena orang kan yang di Jakarta mau pulang, yang di Jawa diem gitu. Jadi itu yang memang boleh dikatakan fenomena yang terjadi seperti itu. Oke. Dan setiap musim Lebaran juga sama berarti ya Om ya? Tahun ini juga sama berarti ya? Gimana? Di setiap musim mudik Lebaran juga sama berarti, dan tahun ini juga fenomenanya akan seperti itu juga berarti ya? Sama, karena dari dulu seperti itu. Jadi dari dulu itu pola itu sudah terjadi, terbentuk seperti itu karena kami harus sebelah kosong. Makanya kalau kita lihat pemerintah kan membuat kebijakan, kalau istilah bahasa itu kan tuslah.
Tapi Oh iya. Tuslah itu berlakunya hanya untuk angkutan ekonomi, pelayanan ekonomi, di mana tarif batas bawah dan batas atasnya diatur oleh pemerintah. Nah, tapi kalau kami yang non ekonomi seperti kendaraan yang eksekutif lah ya, kelas ya udah reclining leg rest, toilet, AC dan segala macam fasilitas yang di atas ekonomi itu diserahkan ke pasar. Oke. Berarti yang diatur hanya harga Tuslah aja berarti ya sama pemerintah ya Om? Untuk ekonomi. Untuk ekonomi aja? Ya, Oke. diserahkan harganya ke pasar. Oke. Nah, salah satu tantangan menjelang Lebaran adalah tentang bahan bakar yang mungkin beberapa waktu lalu langka ya Pak Sani ya. Gimana nih respon? Oh masih, sampai sekarang masih Pak? Masih. Responnya gimana nih Pak dari pengusaha otobus? Terus untuk persiapan Lebaran nanti kan pasti kebutuhan solar akan meningkat ya dari biasanya karena kan jumlah operasional kendaraan yang turun akan lebih banyak, terus juga ritme waktu durasi perjalanan juga pasti akan lebih panjang. Menanggapinya gimana Pak respon dari pengusaha otobus sendiri? Sebenarnya kalau peningkatan kendaraan umum itu iya. Tapi sepanjang bahan bakar subsidi itu digunakan oleh yang berhak dan pantas, itu tidak akan kurang. Saya jamin. Oke. Nah, permasalahannya ini digunakan oleh yang tidak berhak dan tidak pantas. Contoh, kendaraan plat hitam. Ya. Artinya kan private mereka punya uang, dia merasa punya kebutuhan, ya kan? Dia harus penuhi dong kebutuhannya. Beda dengan transportasi massal umum. Memang memindahkan orang, melayani orang untuk perpindahan orang secara massal. Kedua, ya pertambangan dan perkebunan. Itu jelas kok di ESDM melalui BPH Migas kan sudah ada SE-nya. Tapi itu semua terlanggar. Saya nggak ngomong dilanggar ya, tapi terlanggar. Ditambah dengan oportunis yang mobil minibus, van, kalau istilahnya mobil helikopter itu Om. Jadi mobilnya van, kacanya digelapin, di dalamnya ada tangki tandon emisi itu, nyoloknya di lubang pengisian bahan bakar yang lubangnya kecil, cuma 2,5 inch, tapi di dalam ada pompa, dia masuknya tandon, isi nggak kelar-kelar, udah 4 juta nggak penuh, kan aneh, tapi itu berjalan kok. Nah, satu lagi fenomena yang menurut saya cukup menarik dan tapi miris ya. SPBU solar JBT-nya kosong, tapi di kiri, kanan, dan depan SPBU tersebut jual solar ketengan banyak. Nah, jadi kami dari pelayan masyarakat PO Bus, anak-anak di lapangan, tim kami di lapangan pengemudi, nah mereka ya karena jalur yang kita lalui itu saja kan mereka sudah mulai hafal nih jam berapa ada datang dan segala macam. Ya itu kita lakukan koordinasi, kita minta prioritas masuk ngisi. Kalau kemarin sempat ada batasan hanya 100. Jadi kalau kemarin itu lucu Om, ada SPBU yang hanya boleh 120 liter, ada yang hanya boleh 150 liter, ada yang hanya boleh 150.000 perak. Padahal nggak ada aturan langsung dari pemerintah ya Pak ya tentang. Aturan dari pemerintah itu memang ada, kalau salah saya 150 liter. Nah, cuma kita coba diskusi sama BPH Migas dan Pertamina, kita sampaikan kebutuhan kami sekali jalan itu nggak segitu Bapak. Contoh PO saya dari Riau ke Blitar, mobil itu sekali jalan butuh solar kurang lebih 600 sampai 700 liter. Let's say kita ngomong 600 liter. Oke. Kalau dia hanya boleh ngisi 120 liter per day loh. Ya. Atau sekalian deh 150 liter lah. 150 liter ya. 1 kali 24 jam. Mobil itu membutuhkan perjalanannya 2 malam, 3 hari 2 malam. At least kan 2 kali 24 jam. Yang malam kesekiannya belum sampai di 24 jam kan di tujuan. Berarti kan cuma dapat 3 kali 150 liter. 150 liter.
Sementara butuhnya 600 liter. Jadi mobil kita sebelum nyampe Blitar nunggu dulu tuh, tengok-tengok dulu di mana gitu, nunggu jam 12 lewat baru mulai isi lagi ya. Itu kan lucu. Tapi belakangan udah kurang lebih seminggu ini saya monitor sama anak-anak di lapangan udah mulai agak ngendor. Udah bisa beli full tank. Tapi di SPBU tertentu yang mungkin kapasitasnya besar. Nah, jadi itu tadi saya bilang anak-anak udah mulai tahu mana SPBU yang besar masuk, kita isi di sana bisa full. Gitu Om. Kalau dari Pak Sani sendiri nih sebagai pengusaha otobis ya, harapannya apa sih Pak Sani? Apakah pemerintah perlu lebih memperketat lagi tentang regulasi penggunaan solar bersubsidi ini, atau turun ke lapangan, atau kayak gimana sih Pak? Kayaknya sejauh ini beberapa metode yang pemerintah lakuin sendiri masih belum efektif gitu Pak untuk menyelesaikan masalah solar ini sendiri Pak. Ada dua sih Om. Ada dua apa ya, pemikiran lah ya. Pemikiran pertama, kita sporadis saja. Udah aja lepas, nggak usah pakai BBM, nggak usah pakai subsidi. Tapi resikonya akan terjadi inflasi. Iya. Ya terjadilah, daripada kita kayak gini dong. Iya. Kita punya uang tapi kita nggak bisa jajan, barang yang mau dibeli nggak ada, buat apaan? Bener dong? Iya, benar. Ya udah, kita sakit perut sekalian. Tinggal abis itu apa yang terjadi? Apakah perut itu lebih sehat? Apa perut itu jadi ringkih atau bed sekalian? Clear dong? Iya. Gas gitu maksud saya. Hal kedua adalah ya kalau pemerintah memang merasa tetap mau mensubsidi rakyatnya yang pantas disubsidi, ya itu tadi pantas disubsidi itu jelaskan. Kita udah sampaikan melalui DPP Organda kepada pemerintah, kita bilang kenapa harus angkutan umum dibatasi? Kenapa enggak? Udah aja yang kendaraan kecil boleh 60 liter itu coret. Terus kendaraan tambang itu kan jelas, tegakkan law enforcement-nya. Contoh yang saya sampaikan tadi, kendaraan-kendaraan helikopter itu nggak mungkin si operator SPBU nggak tahu. Iya. Dan menurut saya, anggap saya suzon, mohon maaf tidak mengurangi rasa hormat saya. Nggak mungkin aparat setempat nggak tahu. Itu satu. Kedua, coba kita lihat di antrian di daerah Jalan Lintas Timur dan Jalan Lintas Tengah Sumatera itu, dalam truk bawanya apa? Batu bara. Tapi dia ngisi keluar. Ketiga, ya itu tadi, jadi kayak orang masyarakat setempat, yang mana pada saat itu pernah pengemudi kami ribut dengan operator di salah satu SPBU, saya nggak usah sebutkan di mana, di lintas tengah pastinya kita ya ditunjuk sama pengemudi saya, karena saya edukasi semua aturan yang dari pemerintah, saya share ke internal mengedukasi kepada kru, jadi dia tahu apa hak dan kewajiban. Jadi mereka ribut, itu kan nggak boleh pakai isi jerigen. Kenapa kamu isi? Ribut lah, baku debat. Akhirnya pengemudi saya ditarik sama manajernya, diajak ke dalam ruangan, dia bilang, Bapak tolong paham, kami ini di daerah sini, itu masyarakat sekitar. Kalau kami nggak layani, batu terbang, bisa-bisa kami dibakar di SPBU. Nah, kan hukum alam, hukum rimba. Jadi ya hal-hal yang seperti itu harusnya yang terkait tegas lah. Kita masuk lagi nih ke rencana mudik nih Pak Sani. Salah satu aturan dari pemerintah adalah larangan mudik menggunakan motor pribadi, karena kan terkait masalah keselamatan berkendara, terus juga tingkat kecelakaan selama mudik lebaran ini dengan menggunakan motor itu lebih tinggi dibandingkan dengan moda transportasi lain. Nah, gimana nih Pak Sani dari pengusaha bis ngerespon ini sendiri, dan selama lebaran sendiri nih Pak nih, selain bis kan juga ada moda transportasi lain seperti kereta, terus juga kendaraan pribadi gitu kan. Kalau Pak Sani sendiri melihat moda transportasi lain itu sebagai saingan atau kompetisi atau gimana sih Pak dari pengusaha otobis sendiri Pak? Ya, kita bicara roda dua ya. Kita bicara roda dua itu ya harusnya masyarakat sadar lah. Masyarakat sadar akan keselamatan diri dan kesehatan.
Ini nggak tahu ya, ini kalau saya ya naik motor dari let's say ngomong Pulau Gadung ke Bekasi, ya kita nggak ngomong jalan macet nih Om, jalan lancar, Lancar. PP, tektok, itu kok rasanya kerasa gitu ya. Walaupun biasa, tapi ingat, kendaraan roda 2 itu berinteraksi langsung dengan alam. Kena angin, terus resiko kalau terjadi misalnya microslip, Iya. jatuh, body contact. Jadi saya sih ya bukan karena saya sebagai operator Om ya, saya sangat berharap bangsa ini segera sadar akan keselamatan dirinya masing-masing. Nah, ini balik lagi, ini karena kesadaran yang tidak ini. Ya artinya, ya kalau kita lihat varian sepeda motor itu kan macam-macam Om. Iya. Kita ngomong Scoopy. Scoopy itu kan skutik kecil yang buat ke pasar, buat jarak dekat. Tapi dipakai jarak jauh Om. Kalau kita yang ngerti, ya lepaskanlah. Pinggirkan saya ini sebagai operator. Mungkin teman-teman yang ngerti teknis dengan bore stroke-nya, dengan spesifikasinya, kalau dia harus ke Brebes, Tegal, Purwokerto, bahkan kadang-kadang sampai ke Wonogiri. Masya Allah. Ya badan, ya kan. Nah, terus resiko. Nah makanya ya balik lagi, sebenarnya ini butuh kehadiran pemerintah mensosialisasikan tentang safety riding. Tidak lepasannya itu Om, kalau saya bilang pemerintah juga jangan kementerian itu dikontes. Paham nggak maksud saya Om? Gimana tuh Pak di kontes maksudnya? Perindustrian, dengan bangganya buat tahun ini produksi motor sekian juta, dianggap prestasi. Perdagangan, gue bisa jual motor sekian juta, ya kan? Tapi imbas dan efek dominonya tidak dipikirkan. Oke, nah Pak Sani, jelang arus mudik 2022 ini salah satunya juga akan ada fenomena seperti yang udah-udah nih Pak Sani tentang angkutan gelap nih. Gimana responnya Pak Sani dan teman-teman pengusaha bis terhadap angkutan gelap ini? Karena pastinya ya bisa dibilang sulit ya untuk langsung menjadikan si angkutan gelap ini nol sama sekali nggak ada gitu ya, apalagi di masa musim mudik lebaran ini, momen dimana orang-orang mudik terus juga butuh transportasi, sedangkan ada orang yang ingin memanfaatkannya dengan menggunakan angkutan gelap gitu. Gimana Pak Sani pendapatnya? Itu yang saya bilang tadi Om, kita bahas masalah BBM tadi. Kalau pemerintah mau, itu pasti bisa. Pemerintah kok yang punya hidup kita di negara ini, kan begitu, bukan di dunia ya. Yang punya hidup kita di dunia kan Tuhan Yang Maha Kuasa kan. Iya. Tapi yang punya hidup kita di negara ini kan pemerintah. Artinya itu yang saya bilang tadi. Kalau pemerintah clear dan tegas akan regulasinya, ya, Kementerian Perhubungan bagaimana dia tegas dan jelas di posisi dan tupoksinya. Mengawasi kami yang berizin. Yang tidak berizin, Polri. Ya dong? Ya. Ketiga, perhubungan atau pemerintah daerah juga jangan ego. Jangan ego, kami terminal ditaruh di ujung mana, masyarakat susah akses, kami dipaksa ke situ. Harusnya pemerintah daerah dan pemerintah pusat, yaitu Kementerian Perhubungan, duduk bareng memudahkan kami bisa mencapai atau digapai oleh masyarakat. Kunci dari sebuah pelayanan kan intinya kan kemudahan, benar nggak sih? Betul. Kita harus akui, bus akap terminalnya tunjuk terminal mana yang ideal. Tidak ada, ya dong Om? Iya. Tapi kami berusaha patuh. Nah, yang hal lainnya itu tadi sebenarnya masalah bahan bakar aja. Kan bagi yang kendaraan ilegal itu kan plat hitam, ya nggak? Iya. Sebenarnya Pertalite itu menurut saya nggak perlu ada. Ngapain ada Pertalite lagi? Pertamax. Tapi
Kalau yang mengguna angkot, kendaraan angkot atau angkutan plat kuning, ya, dia ada harga khusus. Tapi private, dia nggak bisa, dia harga beli sekian belas ribu. Itu satu. Karena biaya pokok sebuah transportasi itu yang paling besar tuh bahan bakar. Terus yang menggunakan HiAce, bla 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 yang solar, ya dong, kalau dia harus beli Dex yang 13.000 atau 14.000, ya biar waktu, biar apa ya? Biar sistem yang mendiskresi mereka. Hari ini mereka ngurus izin tidak, bayar pajak nggak tahu bayar apa tidak, dia tidak on regulation, jadi dia nggak perlu harus dia nggak harus dari terminal ke terminal, bisa boleh kemana-mana, ya kan? Mereka tidak perlu bayar BPJS karyawan, mereka tidak menanggung BPJS karyawan, mereka tidak menanggung atau harus membayar PPh badan dan segala macam. Secara cost dia sudah kecil sekali, ya dong. Tapi mereka punya hak yang sama akan bahan bakar yang menjadi bahan pokok operasional yang paling besar persentasenya. Mereka berhak yang sama seperti kami menggunakan solar JBT atau subsidi. Ini apa, Ben? Benar nggak? Iya. Sehingga dia tarifnya bersaing dengan kami. Ya, walaupun mereka relatif sedikit lebih mahal, tapi sedikit. Nah, itu yang saya bilang tadi. Dengan ketegasannya ESDM ini bisa membantu Kementerian Perhubungan, bisa membantu kepolisian untuk membersihkan ilegal ini. Jadi biar dia tuh disikapi dengan sistem gitu. Okay. Itu sih yang harusnya kalau pemerintah tuh mau, saya yakin bisa banget. Cuma ini kadang-kadang mau, kadang-kadang enggak. Dan belakang nggak tahu kadang-kadang. Itu sedihnya gitu. Padahal persoalan yang sama udah bertahun-tahun lalu ya ini Pak ya, bukan yang baru lagi kan? Oh, bukan bertahun-tahun. Saya kebetulan baru 30 tahun bekerja di industri ini. Dari saat saya pertama nyemplung, saya udah dengar tentang persaingan dengan travel angkutan yang ilegal tadi. Dan belum selesai. Nggak selesai. Gitu. Jadi semacam ada area yang dibiarkan. Oke, terakhir nih Pak Sani, apa aja sih yang bakal jadi tantangan untuk pengusaha bus, terutama untuk menyambut musim mudik Lebaran 2022 ini nih Pak nih? Yang pertama, kalau untuk 2022 ini yang menjadi tantangan kami, kebijakan one way. Oke. Ini tantangan banget. Jadi kesannya pemerintah tuh hanya memikirkan orang yang dari barat ke timur saja. Yang dari timur tuh nggak ada yang perlu ada keperluan ke barat. Oke. Jadi kami harus jalan provinsi, sementara kami harus ngejar waktu lagi untuk melayani masyarakat di jam berikutnya di wilayah barat. Itu tantangan. Kedua, ya availability stok solar JBT. Karena di Jawa di beberapa ruas sudah mulai terjadi kelangkaan. Ya. Ketiga, ya kemungkinan terjadi kemacetan yang diakibatkan oleh orang-orang yang tidak disiplin dan pengguna jalan yang menurut saya nggak sadar akan hak dan kewajibannya. Dia cuma tahu haknya. Jadi ini maaf ya, saya mungkin sedikit menjurus. Mobilnya mobil LCGC, mungkin baru beli menjelang Lebaran atau puasa kemarin, awal puasa kemarin, ya. Dan juga baru bisa juga bawa mobil yang mungkin belum waktunya jalan jauh karena mau pulang, ada kepentingan mau mudik, terus udah punya mobil, biar dilihat sukses sama orang kampung, bawa ke mobil. Ya, dia lari 40 atau 50 di lajur kanan. Ada yang di kanan, ada yang di kiri, sehingga kita nggak bisa pilih. Kita ikutin dia grogi, kita klakson dia kaget. Itu terjadi kok. Jadi kedisiplinan di jalan raya ini juga PR besar dan ini tantangan. Nah,
Ya, melalui kesempatan yang baik ini, semoga viewers dari Bisnis TV juga bisa paham. Tolong kendarailah kendaraan yang sudah bisa kamu kuasai dan taati dan sesuaikan, taati peraturan lalu lintas dan sesuaikan kondisi yang dengan kemampuanmu. Jadi kalau pengennya jalan cuma kira-kira di rata di 50 km per jam, ya di jalur kiri. Jangan di kanan. Nanti bilang, dasar aja bus ngebut-ngebutan. Sebenarnya bus itu lalu 70-an, 80. Cuma karena rodanya lebih gede dan badannya lebih besar, kelihatan lebih cepat. Nah, ini yang ya bukan sering kali ya. Itu derita kami di jalan bebas hambatan yang ada di Republik tercinta ini. Nah, terakhir yang menjadi tantangan kita adalah bagaimana kita bisa sama-sama menjaga situasi. Semoga ini menjadi pandemik ya, COVID-19 ini, kita bisa taat dengan regulasi yang sudah disusun sesuai SE yang disusun terakhir untuk masa lebaran ini. Masyarakat benar-benar mematuhi yang sudah vaksin pertama, membawa PCR, vaksin kedua, antigen, dan sudah booster. Saya sangat berharap saudara-saudara kita sebangsa ini, sudahlah, kita nggak usah ngomongin bukan stigma, berita-berita kiri kanan. Toh memang orang itu kalau sudah harus divaksin karena ini memang udah menjadi pandemik, ya vaksin lah, kan itu. Toh dengan sekian juta yang sudah divaksin, memang saya juga dengar kebetulan ada teman juga ada gangguan terus juga meninggal, tapi karena dia tidak memberitahu dia ada komorbid dan dia tidak sadar dia ada komorbid, suntik berefek terus terjadi sesuatu. Nah, jadi pahami diri. Toh pemerintah kan tidak memaksakan bagi yang tidak bisa divaksin. Iya, betul. Tapi dokter medis yang menentukan. Nah, alhamdulillah kami sebagai operator di Indonesia, kami edukasikan itu kepada masyarakat yang calon penumpang dengan yang beli tiket, dan itu berjalan. Jadi semoga tantangan-tantangan ini bisa kita lalui bersama, bukan cuma kami sebagai operator ya. Iya. Masyarakat sebagai calon pengguna dan bahkan pengguna pun bisa membantu kami supaya kami bisa melayani dengan baik dan maksimal. Oke. Terima kasih banyak Pak Sani untuk obrolannya siang hari ini. Terima kasih juga untuk cerita-ceritanya dan semoga bermanfaat untuk sobat bisnis yang menonton dan juga mendengarkan, dan semoga bisa menjadi informasi baru dan juga mengedukasi juga ya untuk sobat bisnis yang menonton. Sekali lagi terima kasih Pak Sani. Sama-sama. Sukses untuk musim mudik Lebaran 2022 ini nanti. Semoga semuanya berjalan dengan lancar. Amin. Semoga juga industri transportasi di Indonesia kembali pulih, kembali bangkit setelah Lebaran ini nanti. Semua kembali normal ya Pak Sani ya. Amin. Terima kasih banyak sekali lagi Pak Sani. Salam sehat. Semangat. Oke, terima kasih banyak Pak Sani. Sampai jumpa sobat bisnis di episode berikutnya. Terima kasih.